Dia itu kan diplomat muda, Arya itu diplomat lapangan dan juga saksi kasus TPPO. Iya. Ketika kita teliti seperti itu, ada yang spekulasi bahwa kematiannya itu juga menguntungkan sindikat perdagangan manusia, Pak. Iya. Nah, saya mau tanya ke Bapak, sebenarnya seresiko apa seseorang itu di jabatan seperti dia? Tapi kan kalau saya salah, correct me Pak ya. Tapi kan dia bukan jabatan yang tinggi sekali sebenarnya. Ya. Sekarang gini Pak Deddy, kita analogikan polisi. Polisi itu jenderal sama brigadir tuh yang paling rawan dalam menghadapi kemungkinan terjadi. Brigadir sih ya. Namanya kalau bos kan di atas saja kan banyak yang jaga. Nah, saya tidak menyampingkan kemungkinan ini. Ya. Tetapi pengalaman saya, diplomat itu Pak Deddy, ada yang diplomat yang memang daerahnya itu rawan. Seperti di Afghanistan, di Yaman, di Syria. Dan untuk fungsinya, tugas itu memang ini yang paling rawan. Kenapa demikian? Dia kan akan masuk ke tempat-tempat yang memang merupakan tempat-tempat mafia ya, mafia TPPO. Saya kan ngalamin juga waktu di sana dulu. Dan salah satu ya memang bukan almarhum ya, ada orang yang satu ya. Mereka sangat luar biasa masuk ke daerah ke sana. Wah mereka udah diancam. Kalau nggak dikawal dengan polisi lokal mungkin udah mati mereka kan. Karena ini kan jaringan Pak. Jaringan TPPO itu kan TPPO ada yang misalnya hanya penjualan untuk skimmer ya orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Ada juga yang mungkin digunakan untuk hiburan ya. Yang paling rawan adalah jaringan TPPO yang digunakan untuk diambil organnya. Perdagangan manusia tadi itu itu beberapa jenis ya. Dan almarhum ini pernah menjadi saksi kalau nggak salah di Jepang ya. Kemudian dia juga pernah di Kamboja, kemudian di Myanmar ya. Karena dia kan di Myanmar kan. Ini kan Pak Direktur Perlindungan WNI itu Pak Yuda itu kan dengan beliau termasuk kesayangannya beliau lah. Oke. Tapi kan bukan Pak Yuda yang turun langsung. Ini kasus perdagangan manusia itu maksudnya organ dijual? Iya. Organnya dijual? Iya, organnya kan dijual. Itu biasanya. Jadi orang dibunuh dan organnya dijual? Dia dibawa dulu, kemudian biasanya ada yang tidak dibunuh juga. Organnya diambil? Ya itu kan sudah banyak lah di film ada, tapi pada kenyataannya so that's true story Pak. Kalau di film itu benar kejadian. Termasuk di Indonesia juga saya kira ada tuh. Oh wow. Ya. Big money Pak itu ya. Iya. Nah itu dari segi kerawanan tugas ya. Nah jadi menurut Bapak pekerjaan dia ini rawan sebenarnya? Menurut saya kalau di kepolisian ya dia seperti reserse lah. Rawan dia memang. Kenapa kalau dalam keadaan kerjaan dia rawan, dia tidak dilindungi oleh misalnya dijaga oleh apa gitu? Beda fungsinya Mas, beda fungsinya. Kalau polisi kan memang dia diberi senjata, kalau dia kan enggak, dia mencari informasi. Makanya kuncinya di sini nanti adalah satu laptopnya dia, karena di laptop itu kan banyak. Itu kalau ngomong laptop ada berita juga katanya ada isu kalau Arya ini lagi pegang dokumen penting, terus sekarang hilang. Ya itu kan tentunya perlu di cross check. Iya makanya. Jadi semua masukan itu Pak Deddy itu harus bisa diterima oleh teman-teman penyidik. Di cross check. Nah kemudian satu lagi yang harus di cross check oleh penyidik adalah jejak digital HP. HP korban itu selama 1 bulan mundur sebelum dia meninggal ya, itu harus ditelusuri baik incomingnya maupun outgoingnya. Kan ada itu di sana dia operator. Kemudian juga orang yang saya sementara ini masih menganggap orang itu suspek buat saya karena beberapa kejanggalan ya. Siapa? Contohnya ya penjaga kos itu. Satu, dia mondar-mandir kan, dia waktu buka baju dia jalan, kemudian dia tidak kemana-mana, cuma sampai depan berhenti gitu kan. Kalau si almarhum kan masuk ke kanan kan, berarti ada sesuatu yang dibuang. Dia jalan balik lagi, cuman ngelongok udah gitu kayak ini. Nah logikanya bagi saya nggak tahu dia melakukan atau tidak karena ini kan blind spot ya. Kalau Pak Deddy misalnya ditelepon sama seseorang tapi tidak menyaut, orang itu bilang tolong dong cek kok teleponnya nggak dibalas-balas gitu kan. Nah pasti yang saya lakukan apa Pak sebagai ini? Saya ketok pintu kan. Paling tidak panggil-panggil kan. Pak Deddy ada telepon tuh. Kan ini nggak kan jam berapa coba? Itu kan jam 12 sekian. Kemudian yang kedua jam 5 dia keluar, yang saya nggak tahu itu kenapa ya. Waktu pertama itu masih jalan, itu kan lampu itu pakai sensor.
nyala. Ya. Tapi pada saat dia bawa bawa sapu ke sana, lampu mati semua dan dia pegang sapu nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kan logikanya kan dia nyapu namanya situ kan. Kemudian balik lagi lewat situ. Kemudian yang ketiga yang agak sedikit saya mungkin perlu didalami itu adalah kalau itu smart key memangnya nggak ada namanya masternya. Kenapa harus dicongkel? Nah, ada satu lagi yang mungkin saya bahas dengan beberapa psikolog ya kebetulan. Itu sesuatu yang janggal kalau orang biasa tidak bisa melihat jenazah orang meninggal itu mungkin ada sesuatu perilakunya berbeda kan. Ini kan tenang aja kan ngambil itu. Nah, apa yang direkam dia juga harus diambil jadi HP-nya dia harus disita. Oke. Tapi bukankah kalau kita ngelihatnya penjaga kos maka akhirnya apa dia punya ini Pak? Motivasi. Motivasinya apa untuk? Oh, sangat bisa. Saya pernah menangani juga di beberapa tempat ya. Itu security-nya. Kebetulan di kompleks saya yang bunuh ibu rumah tangga. Kemudian ada juga yang memang security kan penjaga ya. Ada yang pembantunya. Dia sembunyi di atap, kunci dalam, ibunya mandi, dia sakit hati karena dipecat. Kemudian dia mandi, diperkosa, dibunuh, diperkosa. Tapi ini karena kepentingan pribadi atau disuruh orang biasanya? Kalau menurut saya ada sesuatu yang mungkin apakah pernah ribut ya. Kemudian yang kedua, apakah disuruh seseorang? Bisa gitu ya? Tentunya bisa. Makanya harus didalami betul. Kalau nyuruh orang, masa yang kita suruh penjaga kos Pak? Ya itulah. Makanya kan di sini dengan ada blind spot. Tapi kan penjaga kos itu orang terdekat di kos tersebut. Dia akan bisa tahu siapa sih orang yang bersama almarhum saat itu. Bisa saja orang itu sudah di dalam dan mungkin biasa-biasa main kan. Ya kita seperti ada teman kan dianggap itu. Ini saya juga memang belum mendapatkan update ya bahwa memang harus didalami yang bersangkutan termasuk juga latar belakang yang bersangkutan gitu. Apakah memang dia tuh kalau penjaga kan biasanya kayak Pak Deddy kan kalau untuk penjaga orang seneng lah mau dibayar berapa juga kan. Tapi kalau penjaganya ceking apalagi dia nggak pernah mungkin dia pernah terlibat kejahatan gitu kan ya. Jadi dia kan confidence-nya lebih besar daripada orang biasa. Dan sudah biasa orang lihat meninggal ya Pak. Kemungkinan ini kan seperti puzzle kecil yang harus disatukan oleh penyidik sehingga pada saat nanti Kapolda ataupun siapapun dari Polda menyampaikan kesimpulan tidak ada lagi spekulasi dan bisa dijawab secara fakta dan secara ilmiah. Okay. So